Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat daftar isi otomatis. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang belum paham mengenai pembuatan daftar isinya ya. Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng cara membuatnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan laporan ya, teman-teman. Ini saya contohkan adalah laporan praktik kerja lapangan. Nanti bisa disesuaikan teman-teman. Misalnya teman-teman membuat proyek yaitu makalah ataupun skripsi, itu sama saja ya, nanti tinggal disesuaikan. Nah, pada video ini saya akan membahas tutorialnya dalam beberapa step. Nah, step yang pertama itu adalah pembuatan heading. Nah, yang keduanya yaitu pembuatan section break nanti, dan yang ketiganya lanjut penomoran halaman. Nah, penomoran halaman itu dibagi jadi dua ya teman-teman, biar nanti nggak bingung nih teman-teman. Nah, yang pertama itu penomoran halaman yang sama, yang kedua penomoran halaman yang berbeda. Nah, selanjutnya itu kita menggenerate daftar isinya nanti di sini nih, sini ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Ini daftar gambar, daftar tabel. Nah, jadinya ini videonya saya bahas dari awal ya teman-teman, tidak langsung ke menggenerate daftar isinya atau pembuatan penomorannya ya. Ini memang dari awal kita buat, dan ini dokumennya adalah dokumen yang belum dimodifikasi sama sekali nih teman-teman. Ini masih halaman pertamanya, belum ada section breaknya juga ini. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng, kita buat tutorialnya dan sampai selesainya nanti. Nah, mungkin itu saja, kita lanjut pada bagian berikutnya. Oke, yang pertama yaitu kata pengantar. Kita buat ini di blok dulu ya teman-teman. Kita bisa gunakan heading 1 ataupun Ctrl plus Alt plus 1, itu terserah teman-teman. Ini kita perbaiki tulisannya, ukurannya tebal, warnanya hitam, kita posisikan ke center. Nah, ini sudah. Dan untuk melihat heading yang sudah terselesaikan itu, kita klik view navigation panel. Nah, di sini ya muncul teman-teman. Nah, lanjut lagi daftar isi, Ctrl Alt 1. Nah, ini dibenerin lagi, 14 bold warna hitam, posisi tengah. Ini juga daftar gambar, heading 1 bold, Times New Roman 14 ke tengah. Daftar tabel juga sama. Bab 1 pendahuluan, heading 1 Times New Roman 14, posisi tengah. Nah, ini latar belakang praktik kerja lapangan, heading 2
Times New Roman ukuran 12, bold warna hitam. Nah, ini tadi ada numberingnya 1.1. Enter. Rulernya kita sesuaikan, spasi, tab. Nah, ini udah muncul di navigation panel. Selanjutnya, tujuan praktik kerja lapangan. Heading 2, Times New Roman ukuran 12, bold. Kita buat penomorannya lagi 1.2. Tab. Nah, ini udah muncul. Lanjut lagi ke manfaat praktik kerja lapangan. Ini buat heading 2, Times New Roman ukurannya 12, bold, warnanya yang hitam. Sama pokoknya ya teman-teman, 1.3. Enter, disesuaikan. Enter, tab. Nah, lanjut lagi. Tujuan penulisan laporan sama heading 2, Times New Roman 12, bold, Times New Roman 12, benar. Nah, ini tadi berarti 1.4. Enter. Rulernya kita sesuaikan, enter, tab. Nah, selanjutnya itu sistematika penulisan sama heading 2, Times New Roman 12, bold, warna hitam. Ini berarti 1.5. 1.5. Enter, sesuaikan rulernya, tab. Nah, selanjutnya bab 2, tinjauan umum instansi. Kita blok heading 1, Times New Roman 14, bold, warna hitam, posisi center, blok. Nah, selanjutnya sejarah instansi heading 2, Times New Roman 12, bold, warna hitam. Nah, yang selanjutnya lagi visi misi heading 2, Times New Roman ukuran 12, bold, hitam. Nah, ini udah ada ya di navigation panel bagian heading.
Nah, selanjutnya lagi struktur organisasi blok heading 2 Times New Roman 12 bold warna hitam. Selanjutnya profil. Selanjutnya alamat. Lanjut bab 3 sama heading 1 Times New Roman 14 bold tengah. Selanjutnya uraian heading 2 Selanjutnya persiapan ini heading 3 karena di dalam uraian ya teman-teman. Ini pelaksanaan heading 3 pelaporan heading 3 lampiran foto kegiatan heading 3 lanjut bab 4 penutup heading 1 simpulan heading 2 lanjut ke saran heading 2 dan ini saran untuk pihak instansi heading 3. Lanjut saran untuk pihak sekolah heading 3 sama seperti yang tadi.
Nah, yang terakhir daftar pustaka, ini heading 1. Nah, ini ada yang belum benar, kita benarkan, spasinya 1,5. Nah, udah. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat section break. Selanjutnya yaitu kita akan buat section break. Nah, cara untuk mengeceknya yaitu klik bagian atas atau bagian bawah dokumen. Ini bagian atas saja, kita klik. Nah, ini belum ada ya, kita close. Dan pembuatannya yaitu kita letakkan titik sisip di bagian bawah dokumen. Ini di bagian lembar maksud saya. Langsung pergi ke layout, break, next page. Nah, ini dibenerin ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek dulu. Nah, ini udah berbeda ini. Section 1, section 2. Kita close, lanjut ke sebelum bab 1. Kita letakkan di bawah daftar tabel. Layout, breaks, next page. Bisa diperbaiki nih. Klik lagi. Nah, ini berbeda, sudah section 3. Lanjut, kita close ke bab 2. Nah, ini bab 2, kita letakkan titik sisipnya sebelum bab 2 pada lembar terakhir bab 1. Ke layout, break, next page. Nah, ini jauh banget loncatnya, backspace. Nah, ke tengah, cek lagi section 4. Ini sudah berbeda. Lanjut, close. Nih, benerin lagi nih teman-teman. Nah, section 4 benar, kita close. Selanjutnya bab 4, bab 3 ya teman-teman, lupa. Nah, ini letakkan di sebelum bab 3. Ke layout, break, next page. Nah, ini diperbaiki lagi. Ke tengah, cek. Nah, section 5, close. Lanjut, bab 4 penutup. Nah, ini sebelum di lembar terakhir bab 4 sama layout, break, next page.
Nah, ini diperbaiki lagi ke atas, ke tengah. Section 6, daftar pustaka, close. Nah, ini letakkan di bagian akhir dari bab 4, layout, klik next page. Nah, ini dibenerin lagi ke tengah. Section 7. Nah, ini udah semua daftar pustaka section 7, bab 4 section 6, bab 3 section 5, bab 2 section 4, bab 1 section 3, dan daftar isi, daftar tabel, kata pengantar, daftar isi itu bab section 2 maksud saya, dan terakhir cover itu section 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat penomoran. Selanjutnya kita akan membuat penomoran halaman. Ini saya akan menjelaskan penomoran halaman yang sama terlebih dahulu, yaitu semua penomoran itu di bawah lembar ya teman-teman. Ini kita mulai dulu, yaitu caranya klik 2 kali pada bagian atas atau bawah lembar. Nah, ini ya. Ini dimulai dari covernya. Ini harus dicentang different first page, yang berarti halaman berbeda. Nah, yang bagian kata pengantar sampai ke daftar tabel itu dinonaktifkan link to previousnya. Jangan lupa bagian footernya juga. Lanjut, link to previousnya dinonaktifkan. Daftar isi ini udah ya teman-teman, udah. Nah, kita akan buat dimulai dari kata pengantar. Kita letakkan kursor atau titik sisip di bagian bawah. Kita ke page number, bottom page number, plain number 2. Nah, ini kita ubah menjadi 1. Page number, format page number, start at 1. Nah, ini jadinya dimulai dari kata pengantar 1. Nah, section 2 ini kita buat lagi page number, bottom page number, plain number 2. Nah, ini 2, 3, 4, 5. Ini otomatis ya, udah teman-teman. Nah, kita cek lagi ke atas. Nah, ini tidak ada, benar. Nah, selanjutnya untuk bab 1 pendahuluan ini kita
nonaktifkan link to previousnya. Go to header, link to previousnya kita nonaktifkan. Nah, ini kita ubah page number, bottom page number, format page number, start at. Nah, ini sudah jadi 1, 2, dan seterusnya. Ini kita cek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, kita cek lagi. Nah, ini tadi harus di checklist ya, di first page-nya. Nah, untuk section 2 yang angka Romawi kita nonaktifkan tadi link to previousnya. Nah, sudah benar. Close. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas cara penomoran berbeda. Selanjutnya untuk penomoran berbeda. Nah, di sini nggak ada, maksud saya tidak jauh berbeda dengan penomoran halaman yang sama. Nanti kita buat penomorannya yaitu pada setiap bab. Pada bagian halaman pertama bab itu maksud saya penomoran halamannya berada di tengah bawah dan lainnya berada di bagian kanan atas. Nah, untuk kata pengantar sampai daftar tabel itu sama seperti biasanya, kita pakai angka Romawi yang berada di tengah bawah. Nah, caranya yaitu sama, kita klik 2 kali pada lembar atas atau bawah ya. Klik, ini tadi harus di checklist. Ini bagian kata pengantar sampai daftar tabel, dinonaktifkan link to previousnya di bagian header maupun footernya ya teman-teman, harus dihapus itu. Nah, untuk itu kita pergi ke page number, bottom page number, plain number 2. Nah, ini udah otomatis dimulai dari angka Romawi 1. Nah, untuk yang section 2 kita ulangi lagi, bottom page number, plain number 2. Ini otomatis angka 2 dan seterusnya, angka 3, angka 4, angka 5. Nah, yang bab 1 pendahuluan itu kita letakkan titik sisipnya di bagian bawah ke page number, bottom page number, plain number 2. 1. Nah, ini masih di bagian bawah ya, kita tidak menginginkan itu dan kita akan ubah ke bagian kanan atas. Caranya yaitu kita go to header, nonaktifkan link to previousnya, lalu ke bagian footer, nonaktifkan link to previousnya, dan seterusnya. Ini juga udah otomatis ya ini teman-teman, kita hapus. Nah, ini tadi 1, kita ke page number, top page number, plain number 3. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu bab 2 sudah mengikuti otomatis pada bagian tengah bawah lembar ya teman-teman. Ini halaman 7,
Begitupun selanjutnya halaman 8 kanan atas ya, 9. Nah, ini pun bab 3 sama, bagian tengah bawah bab 3. Ini lainnya kanan atas. Nah, bab 4 juga pun sama, 20, halaman 20 maksud saya ini. Nah, setelahnya bagian kanan atas. Daftar pustaka pun begitu, bagian tengah bawah. Kita close, cek lagi, benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat daftar tabel dan daftar gambar, kita akan menggenerate dulu daftar isi yang telah kita buat tadi, yaitu dari heading, section break, dan penomoran. Nah, untuk caranya yaitu kita pergi ke lembar daftar isi. Nah, di sini kita ke reference table of content, heading, yang pokoknya pilih satu ya teman-teman, ini yang paling atas. Nah, ini kita sesuaikan saja, perbaiki. Nah, ini bisa disesuaikan sendiri. Saya ke home, ini Times New Roman, ukuran 12, spasinya 1,5. Nah, ini tidak tebal ya teman-teman. Nah, ini dia yang telah dibuat. Nah, ini ada yang tertinggal satu ini, yaitu belum tergenerate, yaitu di kegiatan praktik kerja lapangan tadi di bab 3 ya. Ini belum, headingnya ketinggalan. Heading 1 ulangi lagi, Times New Roman, ukuran 14, warnanya hitam ke tengah. Kita perbaiki lagi nih, 1,5. Nah, ulangi lagi. Update table of content, update entry table. Oke. Nah, ini udah muncul, kita cek lagi, kata pengantar ada. Selanjutnya, nah, sudah benar, kita sesuaikan lagi. Tadi pilih Times New Roman, 12 bold, tidak tebal maksud saya. Ini ukuran 1,5, ukuran spasi. Nah, ini dia. Nah, kita benerin yang ininya ya teman-teman, pendahuluan ini kita hapus. Nah, kita pindah ke sini. Nah, begitupun yang bab 2 ini hapus. Bab 2 tadi apa? Saya lupa, tinjauan umum instansi. Bab 3 yaitu praktik kegiatan lapangan.
Nah, selanjutnya bab 4 yaitu penutup. Ini hapus. Nah, ini dia yang sudah jadi, teman-teman. Kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Bab 1, bab 2, tinjauan umum, bab 3, kegiatan praktik kerja lapangan, dan sampai daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya mana ini? Ulangi lagi, daftar pustaka. Nah, ini heading 1, bold, Times New Roman, ukuran 14. Kita buat lagi ke tengah. Nah, heading 1 ya. Update tabel. Nah, ini sesuaikan lagi ya, teman-teman. Nah, tadi Times New Roman, bold, maksud saya tidak bold, ukuran 12, warna hitam, spasi 1,5. Nah, ini ulangi lagi. Pendahuluan. Ini juga kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, selanjutnya penutup bab 4. Nah, ini demikian hasilnya ya, teman-teman. Bisa disesuaikan sendiri sesuai ketentuan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut pembuatan daftar gambar dan daftar tabel serta menggenerate-nya nanti di sini. Daftar gambar dan daftar tabel. Lanjut yaitu tutorial daftar gambar dan daftar tabel ya, teman-teman. Kita mulai dari daftar gambar dulu. Kita cari gambarnya. Ini gambar. Nah, gambar ini daftar gambar. Kita letakkan di bagian bawahnya, ke reference, insert caption. Nah, di sini kita pilih gambar 1, yaitu menjelaskan tentang apa, yaitu struktur, organisasi. Nah, kita klik OK. Ini sudah ke tengah. Ukurannya maksud saya Times New Roman ukuran 12. Nah, terus lanjut ke daftar gambar juga, masih ini daftar tabel nanti. Nah, ini daftar gambar, lampiran foto. Masuk ke reference, insert caption, gambar 2 ini maksud saya. Terus kita tulis
foto kegiatan. Nah, klik OK. Ke tengah. Times New Roman. Ukuran 11. Lanjut ke daftar tabel. Ini cek dulu udah habis daftar gambarnya. Daftar tabel. Lanjut tadi ya, daftar tabel yang tadi. Nah, di sini kita letakkan kursor di atas, ke reference, ke insert caption, kita ubah tabel. Tabelnya ini yaitu kegiatan PKL gitu aja ya teman-teman. Oke. Nah, ini posisi di tengah. Times New Roman. Ukuran 11. Bisa disesuaikan. Nah, ini sudah. Lanjut kita generate daftar tabel dan daftar gambarnya. Ke daftar gambar dulu. Lanjut ke insert reference, maksud saya ke insert table of figure. Ini gambar ya, karena di lembar gambar. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ubah ke Times New Roman. Ukurannya 12. Nah, ini dia. Ini bisa disesuaikan sesuai teman-teman ya. Mau italic atau biasa boleh. Spasi 1,5. Nah, ini untuk daftar gambar. Nah, untuk daftar tabelnya sama seperti tadi. Masuk ke reference, ke insert table of figure, langsung ke ini caption label seperti tadi, ke tabel. Oke. Nah, ini muncul teman-teman. Ubah Times New Roman, ukuran 12. Ini terserah ya teman-teman, sesuai ketentuan. Nah, ini contohnya daftar gambar, daftar tabel, dan daftar isi tadi. Nah, ini saya tidak bisa menghapus lembar ini karena masih ada kolom daftar tabel yang ikut terpotong ke lembar baru ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan saja. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, di akhir ini tadi kita udah bahas ya tutorial pembuatan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabelnya teman-teman. Mulai dari awal tadi, yaitu heading, yang kedua section break, yang ketiga penomoran, yang keempat itu menggenerate daftar isi, dan terakhir itu tadi kita buat daftar gambar dan daftar tabel. Nah, itu mungkin tutorial dari saya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin merasa tutorial ini kurang atau ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Karena ilmu ini juga teman-teman mungkin ada yang belum paham, ada yang sudah paham ya.
Mungkin cukup itu saja tutorial kali ini. Untuk kedepannya mungkin akan membahas tutorial lainnya, dan saya ucapkan terima kasih.